Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 13 yang beranggotakan Anissa Ramadansyah NIM 2211003283, Melisa Fitri NIM 2211003291, dan saya sendiri Muhammad Rafli Nur Arifin NIM 2211003305. Di video kali ini kami akan membahas materi mengenai mempraktekkan pengembangan metode dan strategi pembelajaran yang efektif. Mata kuliah Metode dan Strategi Pembelajaran PAI, dosen pengampu Ibu Ria Maharani SPDI MPDI. Baiklah, langsung saja kita masuk ke materi pembahasannya. Definisi pengembangan. Definisi pengembangan. Pengertian pengembangan menurut Borg dan Galt adalah suatu proses yang dipakai untuk mengembangkan dan memvalidasi produk pendidikan. Sedangkan menurut Sills dan Ritchie, bahwasanya penelitian pengembangan adalah kajian secara sistematis untuk merancang, mengembangkan, dan mengevaluasi program-program, proses dan hasil-hasil pembelajaran yang harus memenuhi kriteria konsistensi dan keefektifan internal. Metode penelitian dan pengembangan telah banyak digunakan pada bidang-bidang ilmu alam dan teknik. Langkah-langkah pengembangan. Langkah-langkah pengembangan pembelajaran secara umum adalah: 1. Analisis kebutuhan dan karakteristik siswa. 2. Merumuskan tujuan pembelajaran. 3. Merumuskan bahan materi. 4. Menentukan metode pembelajaran. 5. Menentukan sumber dan media pembelajaran, penilaian, dan evaluasi. Pembelajaran yang efektif. Pada esensinya, proses pembelajaran yang efektif adalah proses pembelajaran yang menggunakan media sebagai sarana dalam menyampaikan materi kepada peserta didik. Media pembelajaran diharapkan mampu menunjang para pendidik dalam aktivitas mengajarnya. Teknik mengajar terbaik yang akan digunakan dalam aktivitas mengajarnya yaitu teknik mengajar terbaik yang akan digunakan untuk memberikan kriteria bahwa teknik mengajar yang terbaik adalah teknik mengajar yang dapat digunakan untuk mencapai tujuan pembelajaran secara paling efektif dan efisien. Untuk dapat mengukur keefektifan dan keefisien tersebut, syaratnya adalah adanya tujuan pembelajaran yang dapat diukur pula. Pada sisi lain, Cole dan Ken mengemukakan bahwa sebuah model mengenai prinsip-prinsip pengajar yang efektif yang telah teruji untuk berbagai bidang studi dengan ukuran keberhasilan tingginya prestasi belajar peserta didik apabila dosen menerapkan model tersebut. Inti model ini menyebutkan bahwa kunci utama agar dapat mengajar efektif adalah pemahaman yang baik atas nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip dan teori-teori tentang belajar dan mengajar, serta penerapan dalam praktik. Dalam pembelajaran yang efektif, terdapat 3 komponen penting yang mempengaruhi perkembangan anak, yaitu ranah kognitif, afektif, dan psikomotorik. Yang pertama yaitu kognitif. Kognitif merupakan aspek yang berkaitan dengan nalar atau proses berpikir, yaitu kemampuan dan aktivitas otak untuk mengembangkan kemampuan rasional. Dalam ranah kognitif dibagi lagi menjadi beberapa aspek yang lebih spesifik, yaitu A. Pengetahuan. Pengetahuan mengacu kepada kemampuan untuk mengenali dan mengingat materi-materi yang telah dipelajari, mulai dari hal sederhana hingga mengingat teori-teori yang memerlukan kedalaman berpikir. Yang B yaitu pemahaman. Pemahaman mengacu kepada kemampuan untuk mendemonstrasikan fakta dan gagasan dengan mengelompokkan, mengorganisir, membandingkan, memberi deskripsi, memahami, dan terutama memahami makna dari hal-hal yang telah dipelajari. Yang C yaitu penerapan. Penerapan pada esensinya tujuan dari aspek ini adalah untuk menerapkan materi yang telah dipelajari dengan menggunakan aturan serta prinsip dari materi tersebut dalam kondisi yang baru atau dalam kondisi nyata. Yang C yaitu analisa. Analisa itu melibatkan pengujian dan pemecahan informasi ke dalam beberapa bagian, menentukan bagaimana satu bagian berhubungan dengan bagian lainnya, mengidentifikasi motif atau penyebab, dan membuat kesimpulan serta materi pendukung kesimpulan tersebut. Yang E yaitu sintesis.
sintesis termasuk menjelaskan struktur atau pola yang tidak terlihat sebelumnya dan juga mampu menjelaskan mengenai data atau informasi yang didapat. Yang F yaitu evaluasi. Evaluasi merupakan kemampuan untuk berpikir dan memberi penilaian serta pertimbangan dari nilai-nilai materi untuk tujuan tertentu, atau dengan kata lain kemampuan menilai sesuatu untuk tujuan tertentu. Yang kedua yaitu afektif. Ranah afektif adalah materi yang berdasarkan segala sesuatu yang berkaitan dengan emosi seperti penghargaan, nilai, perasaan, semangat, minat, dan sikap terhadap sesuatu hal. Bloom dan David Cradwell menyusun kategori ranah afektif ke dalam beberapa aspek, yaitu A. Penerimaan. Dalam domain atau ranah efektif, penerimaan merupakan hasil belajar yang paling rendah. Contohnya mendengarkan pendapat orang lain. B yaitu responsif. Pada esensinya, domain ini berada satu tingkat di atas penerimaan, dan ini akan terlihat ketika siswa menjadi terlibat dan tertarik terhadap suatu materi. C. Penilaian. Secara esensial, domain ini mengacu pada pentingnya nilai atau keterikatan diri terhadap sesuatu, seperti penerimaan, penolakan, atau tidak menyatakan pendapat, juga kemampuan untuk menyatakan mana hal yang baik dan yang kurang baik dari suatu kegiatan atau kejadian dan mengekspresikannya ke dalam perilaku. D. Organisasi. Pada esensinya, tujuan dari aspek organisasi adalah penyatuan nilai, sikap yang berbeda yang membuat anak lebih konsisten dan membentuk sistem nilai internalnya sendiri dan menyelesaikan konflik yang timbul di antaranya. Dan yang E yaitu karakterisasi. Secara kontekstual, acuan domain ini adalah karakter seseorang dan daya kehidupannya. Kesemua hal ini akan tercermin dalam sebuah tingkah laku yang ada hubungannya dengan keteraturan pribadi, sosial, dan emosi. Yang ketiga yaitu psikomotorik. Psikomotorik adalah ranah yang meliputi perilaku gerakan dan koordinasi jasmani, keterampilan motorik, dan kemampuan fisik seseorang. Perlu digarisbawahi bahwa dalam aspek psikomotorik terdapat beberapa kategori dimulai dari yang terendah hingga tertinggi. Kategori tersebut yaitu A. Peniruan. Anak dapat mengamati suatu gerakan kemudian mulai melakukan respon yang diamati berupa gerakan meniru. Bentuk peniruan belum spesifik dan tidak sempurna. B. Yaitu kesiapan. Secara esensial, kesiapan anak untuk bergerak meliputi aspek mental, fisik, dan emosional. Pada tingkatan ini, anak menampilkan suatu hal menurut petunjuk yang diberikan dan tidak hanya meniru. C. Yaitu respon terpimpin. Pada esensinya, respon terpimpin merupakan tahap awal dalam proses pembelajaran gerakan kompleks yang meliputi imitasi, juga proses gerakan percobaan. Keberhasilan dalam penampilan dicapai melalui latihan yang terus-menerus. D. Yaitu mekanisme. Secara teknis, domain ini merupakan tahap menengah dalam mempelajari suatu kemampuan yang kompleks. E. Yaitu respon tampak kompleks. Pada esensinya, domain ini melaksanakan tahap gerakan motorik yang terampil yang melibatkan pola gerakan kompleks. Kecakapan gerakan diindikasikan dari penampilan yang akurat dan terkoordinasi tinggi, namun dengan tenaga yang minimal. Penilaian termasuk gerakan yang mantap tanpa keraguan dan otomatis. Baiklah, hanya itu yang dapat kami sampaikan. Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.